Pemirsa, rekening perusahaan CV Mutiara Alam Lestari atau MAL dan CV Mutiara Hijau Lestari MHL diblokir oleh Kejaksaan Agung Kejagung Republik Indonesia. Buntut dari penyidikan kasus dugaan korupsi tata niaga timah ini berimbas pada ratusan pekerja pabrik sawit yang akan diberhentikan atau pemutusan hubungan kerja atau PHK. Untuk informasi selengkapnya akan dilaporkan rekan Cici Nasya wartawan Bangka Pos untuk Anda. Rekan Cici Nasya, silakan laporan selengkapnya, rekan. Baik Justina dan Tribuners, memang buntut dari penyelidikan kasus dugaan korupsi yang berada di Bangka Belitung yang sempat menghebohkan kancah nasional juga, yang dimana mengalami kerugian hampir 271 triliun. Ini ternyata berimbas kepada sektor pertanian, yakni kelapa sawit. Jadi saat ini ada dua perusahaan pabrik yang dimana milik salah satu tersangka dari dugaan korupsi tersebut, yakni Tamron atau Aon, yang dimana dua perusahaan ini sudah diblokir rekeningnya oleh Kejagung RI beberapa waktu lalu. Dan sebelumnya juga pihak kuasa hukum sudah menyampaikan ada dua pemblokiran ini mengakibatkan pabrik tutup. Nah, sebelumnya ini berimbas kepada para petani yang berada tepatnya di Kabupaten Bangka Tengah. Pasalnya para petani, para DO ini kesulitan untuk menjual eh, hasil dari panennya ke pabrik yang biasa mereka jual, sehingga mereka harus menjual ke pabrik lain. Namun DO sendiri ini kan biasanya berada pada suatu pabrik tersebut, sehingga DO ini juga mengalami kesulitan menjual barang-barang yang dari para petani, yang dimana juga berimbas kepada kualitas dari kelapa sawitnya, karena dengan sedikitnya perusahaan yang saat ini membeli hasil panen para petani ini membuat ini lama pembongkarannya, sehingga buah yang seharusnya dibongkar hari itu harus dibongkar kemudian hari, sehingga kandungan dari kelapa ini juga berkurang, harga pun ikut turun. Nah, ini cukup meresahkan para petani pada waktu itu. Namun baru-baru ini, tepatnya kemarin, terjadi lagi peristiwa yang dimana berimbas kepada perekonomian masyarakat di Bangka Tengah, yakni perusahaan dengan terpaksa menyampaikan harus memberhentikan, sekitar informasi yang kita peroleh ada 664 karyawan dari dua PT ini yang diberhentikan, dan salah satu perusahaan sudah menyampaikan itu. Dan kemarin, tepatnya hari Jumat 17 Mei 2024, ratusan para karyawan ini sudah di PHK. Dan ini menjadi permasalahan serius, sehingga juga disoroti oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka Tengah, yang dimana mereka melihat akan terjadi atau ada potensinya, yakni angka pengangguran di Bangka Tengah meningkat. Mereka juga memperhatikan solusi seperti apa nantinya yang harus diberikan kepada para karyawan yang di PHK. DPRD juga sudah terbang langsung ke pusat dan menyampaikan permasalahan ini kepada Komisi 4 DPR RI. Nah, namun masih akan dilakukan pembahasan dari hasil aspirasi yang disampaikan. Nanti pihak pusat akan melakukan koordinasi dengan kementerian-kementerian terkait mengenai hal ini. Untuk sementara, karyawan-karyawan yang di PHK ini masih menunggu bagaimana kelanjutan, dan berharap ada solusi lah dari pemerintah daerah terutama, dan juga bantuan dari pengawalan dari Dewan sendiri untuk menyelesaikan permasalahan ini, karena ini akan berimbas juga kepada perekonomian di Bangka Tengah terutama, dan juga di Bangka Belitung tentunya. Seperti itu Justina dan Tribuners. Baik, rekan Cici Nasya di wartawan Bangka Pos, terima kasih atas laporan dari Anda. Selamat bertugas kembali. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.